Karena kalian semua akan pergi ke istana kekaisaran, maka aku akan meletakkannya di depan. Setelah memasuki istana kekaisaran, kalian tidak boleh berlarian dan mengikuti kami dengan jujur. Jika terjadi sesuatu yang salah, lain kali kalian ingin memasuki istana kekaisaran lagi, kami tidak akan membawa kalian ke sana lagi. Yun Zhonghe memperingatkan bahwa orang-orang ini adalah alkemis. Seharusnya tidak ada masalah untuk memasuki istana sebagai alkemis. Selama orang-orang ini tidak berlarian, itu bukan apa-apa. Begitu, mereka secara alami setuju. Mereka belum pernah melihat istana kekaisaran harimau putih. Mereka tidak tahu momentum luar biasa seperti apa itu. Wu Chen tersenyum dalam hatinya. Awalnya, dia masih berpikir tentang bagaimana cara memasuki istana dan menemukan esensi roh. Sekarang, dengan burung bangau di awan yang memimpin jalan, dia bisa masuk secara terbuka. Demi esensi roh, dia harus mendapatkannya. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa menghentikannya. Keesokan paginya, setelah sarapan, Yun Zhonghe membawa Wu Chen dan Yun Xixi ke istana kekaisaran. Sekarang, leluhur tua itu sakit parah. Seluruh istana kekaisaran juga dijaga ketat. Ada penjaga emas di mana-mana. Ada patroli ketat. Melihat ini, Wu Chen tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak bertindak gegabah. Dia datang ke istana kekaisaran, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, peringatan semacam ini ditujukan kepada orang lain, tetapi merupakan pengecualian bagi para alkemis dan dokter, yang dapat masuk dengan bebas. Di bawah pimpinan penjaga, sekelompok orang melewati kota terlarang yang berat dan tiba di bagian dalam istana, halaman yang berbeda. Di sini, mereka melihat banyak alkemis. Tingkat terendah adalah tingkat 5 dan tingkat 6. Mereka juga datang ke sini untuk mengobati penyakit leluhur kerajaan. Kedatangan mereka tidak menarik banyak perhatian. Semuanya tampak sangat alami dan damai. Kalian di luar, aku akan masuk dan melihat-lihat. Ingat, jangan berlarian. Bangau di awan berkata. Aku mengerti, aku mengerti. Tentu saja, semua orang setuju. Bangau di awan menoleh ke Zukun dan Yang Xiong, lihatlah anak-anak kecil ini, jangan biarkan mereka berlarian. Baik, Yang Mulia, Wakil Presiden. Bangau mengangguk dan memasuki halaman dalam. Lihatlah bangau di awan, puisi itu berkedip. Lihatlah halaman, pemandangan di sini sangat indah, tenang dan acuh tak acuh, terutama cocok untuk kultivasi diri. Wu Chen, ayo jalan-jalan. Ketika mereka masuk ke istana, mereka hanya ingin berjalan-jalan dan melihat seperti apa istana kekaisaran macan putih. Tentu saja, mereka tidak akan berdiri di sini dengan bodoh. Wu Chen mengerutkan kening. Dia bukan Yunxi. Dia datang ke istana untuk bermain, dia punya tujuan tersendiri. Dia harus menyelidiki hakikat roh. Namun, istana kekaisaran begitu besar, dari mana dia harus memulai? Jika dia bertanya kepada orang lain tanpa alasan, itu pasti tidak mungkin. Oleh karena itu, dia harus membuat rencana tertentu untuk berhasil. Zukun berkata, puisi, tetapi jangan berlarian. Jika kamu kehilangannya nanti, kami tidak dapat menjelaskannya kepada wakil presiden. Sebelum Bangau di awan pergi, dia pernah memberitahu mereka untuk mengawasi puisi dan jangan biarkan mereka berlarian. Jika sesuatu terjadi, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kita akan berjalan-jalan di sini, tidak akan terjadi apa-apa, kata Yun. Itu tidak baik, kata Zukun. Dia sangat mengenal puisi awan. Sangat aneh. Tidak realistis mengharapkannya untuk berjalan-jalan. Anda harus mengawasinya kapan saja untuk memastikan bahwa dia tidak akan berlarian. Yun Xixi tidak senang. Mereka datang ke istana untuk melihat seperti apa istana itu. Sekarang mereka ingin mereka tinggal di sini sepanjang waktu. Apa bedanya antara ini dan tidak datang? Lebih baik tidak datang ke istana. Wu Chen mengerutkan kening. Dia datang ke istana, tetapi dia memiliki tujuannya sendiri. Jika dia selalu di sini, bagaimana dia bisa menemukan esensi roh? Tepat pada saat ini, ada sekelompok orang lain yang datang. Begitu mereka masuk, mereka langsung menarik perhatian Yang Xiong dan Kang Yang. Itu Suken dan mereka. Memang benar bahwa orang-orang ini adalah alkemis dari sekolah Tai. Di antara mereka, para alkemis muda, mereka pada dasarnya saling kenal. Suatu kali, mereka bertemu di pertemuan alkemis di Dongsuanyu, dan mereka berduel.
Akhirnya, dengan penampilan sempurna Wu Chen, mereka mengalahkan semua yang kuat dengan satu gerakan, memenangkan kejuaraan pertemuan alkemis, dan membantu mereka memenangkan kejuaraan pertemuan alkemis Chen Yuan memenangkan kemuliaan tertinggi. Tang Ji, itu kamu. Segera, Su Ken dan mereka juga menemukan mereka, tetapi mereka harus berhenti. Wu Chen, kamu di sini. Su Ken melihat Wu Chen dengan sangat cepat, dan dia terkejut. Jelas, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dahulu kala, semua kejadian dalam pertemuan guru alkimia Suanyu Timur mereka terekam dalam benaknya. Meskipun sudah 3 tahun berlalu, dia masih memiliki ingatan yang segar. Awalnya, mudah dan tanpa usaha baginya untuk memenangkan kejuaraan terakhir dengan alkimia miliknya. Bahkan Tang Ji dan Yuan Feng bukanlah saingannya. Namun, saat itu, Wu Chen adalah satu-satunya yang menghasilkan 2 pil ramuan tingkat 5 dengan alkimia miliknya yang luar biasa dan mengalahkannya dengan satu gerakan, merenggut sang juara. Untuk masalah ini, dia selalu dihantui. Dia pernah bersumpah untuk mengalahkan Wu Chen dan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Dalam 3 tahun ini, dia telah bersusah payah mempelajari alkimia. Dia tidak pernah bersantai sejenak. Akhirnya, Kaisar bersedia menanggung kesulitan. Dia akhirnya menerobos penghalang alkemis tingkat 6 dan menjadi alkemis tingkat 6 yang sebenarnya. Setelah menerobos alkemis tingkat 6, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa mengalahkan Wu Chen dan mendapatkan kembali kejayaannya sendiri. Wu Chen juga melihat Su Ken, dan matanya tertuju pada dadanya. Ada beberapa pola emas. Pola-pola itu bersinar dengan emas. Jika Anda perhatikan dengan saksama jumlah pola emas ini, jumlahnya bukan 5, tetapi 6. Alkemis tingkat 6. Awalnya, Kang yang mengatakan bahwa Su Ken telah menerobos penghalang tingkat 6 dan menjadi alkemis tingkat 6. Sekarang tampaknya dia telah melakukannya. Mata Wu Chen tertuju padanya. Su Ken sengaja mengibaskan pakaiannya. Pola emas di dadanya bersinar terang saat dia gemetar. Sangat indah, seperti mengguncang mata orang. Wu Chen tercengang. Dia sangat cerdas sehingga dia tiba-tiba mengerti maksud pihak lain, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Penuh kebencian. Namun, Kang Yang dan Yun Cixi telah menanggapi dengan sangat baik. Tindakan Su Ken tidak diragukan lagi merupakan provokasi bagi Wu Chen, yang menunjukkan bahwa ia telah menembus penghalang alkemis tingkat ke-6 dan menjadi alkemis tingkat ke-6. Su Ken melihat ke arah Wu Chen dan melihat bahwa jumlah garis emas di dadanya masih 5. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan penghinaan. Wu Chen, apakah kau melihat apa ini? 6 pola emas. Apakah kau tahu apa artinya ini? Alkemis tingkat 6. Apakah kau sekarang alkemis tingkat 6? Wu Chen terkejut, segera menggelengkan kepalanya, aku tidak benar-benar. 3 tahun lalu, kau adalah alkemis tingkat ke-5. 3 tahun kemudian, kau masih tingkat ke-5. Kau tidak membuat kemajuan apapun. Aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan dalam 3 tahun ini. Su Ken mendengus dingin. 3 tahun lalu, pada pertemuan Master Alkimia, alkimia Wu Chen lebih kuat darinya. Namun, 3 tahun kemudian, ia telah menjadi ahli alkimia tingkat 6, jauh melampaui pihak lainnya. Selama 3 tahun, Wu Chen telah berdiri di tempat yang sama tanpa kemajuan apapun, yang membuat orang merasa sangat konyol. Wu Chen tidak mengatakan apapun. Memang benar bahwa dalam 3 tahun, alkimianya tidak mengalami kemajuan apapun. Namun, alasannya bukanlah karena Su Ken memikirkannya, melainkan karena energi utamanya terfokus pada latihan, dan ia sama sekali tidak mengelola alkimia. Terlebih lagi, di masa lalu, alkimianya telah mencapai keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan masa depan, ia ingin mengatakan yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Jadi, baginya, untuk meningkatkan levelnya, itu sangat sederhana, hanya kekuatan jiwanya yang perlu ditingkatkan, dan levelnya akan meningkat secara alami. Yun Cixi mendengus dingin. Ia tidak tahan dengan wajah Su Ken yang bau. Ia berkata, apa yang begitu dibanggakan? Semua pikiran Wu Chen selama bertahun-tahun telah difokuskan pada kultivasi. Jika ia mengerahkan seluruh energinya pada alkimia, ia pasti sudah menjadi alkemis tingkat 6. Su Ken tidak peduli. Yang pasti, apa yang dikatakan Yun Cixi adalah kebenaran, karena dalam beberapa tahun terakhir, Wu Chen telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasi,
dan memenangkan kejuaraan terakhir di konferensi pertukaran negeri dongeng, pertemuan akbar lainnya di wilayah Suanyu Timur. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, karena dia adalah seorang alkemis, dan dia tidak peduli dengan kultivasi. Bahkan jika Wu Chen akhirnya menjadi dewa sejati, maka itu tidak ada hubungannya dengan itu. Satu-satunya hal yang dia hargai adalah alkimia. Selain itu, semua hal lainnya tidak ada hubungannya dengan dia. Hahaha, Suken, tanpa diduga, kamu juga telah menembus level 6. Pada saat ini, tawa datang dari sisi lain. Semua orang melihatnya. Di pintu masuk, sekelompok orang masuk perlahan. Ling Xi, di antara orang-orang ini, mereka mengenali satu orang, seperti mereka semua adalah anak muda, dan nama orang ini adalah Ling Xi. 3 tahun lalu, di final terakhir pertemuan alkimia mereka di Dongsuanyu, ada seorang pria yang membuat masalah. Pria ini adalah Ling Xi, ahli alkimia di Sixuanyu. Saat itu, dia membuat pil butiran darah. Bahkan produk terbaik yang dibuat oleh Wu Chen tidak dapat ditekan dalam Yandan. Akhirnya, Wu Chen berhasil membuatnya dan jadi melawan. Dengan alkimia yang luar biasa, dia membuatnya semacam ramuan yang tak tertandingi. Yunhuan dan terbaik, dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan berhasil meninggalkan juara di wilayah Dongsuan mereka. Karena alasan Ling Xi, Wu Chen membuat Yunhuan dan terbaik, yang secara tidak langsung melakukan pekerjaan yang baik untuk para alkemis mereka. Karena resep Yunhuan dan telah lama hilang, tidak ada yang bisa memurnikannya. Hanya dengan bantuan Wu Chen, kita dapat menyelesaikan resep Yunhuan dan, memungkinkan untuk memurnikan Yunhuan dan alkemis lainnya dapat memurnikannya jenis obat dan. Ling Xi, itu kamu. Tanpa diduga, kamu telah datang ke Zhongzhou. Suken melirik Ling Xi dan berhenti menatap dadanya. Jumlah garis emas di dadanya adalah 6, bukan 5. Ling Xi berkata, bagaimana mungkin divisi alkimia lebih sedikit dariku? Tak lama kemudian, dia juga menatap Wu Chen dan teringat kejadian 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, Dongsuanyu mengadakan pertemuan ahli alkimia, dan dia juga pergi ke sana. Dia pikir kemampuan alkimianya dapat dengan mudah menyapu Dongsuanyu dan membuat para alkemis di Dongsuanyu kehilangan muka. Tanpa diduga, di pertemuan ahli alkimia itu, dia bertemu dengan seorang pria. Itu bukan Suken atau Yuan Feng. Aku bahkan belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Namun, alkimia pihak lain tidak ada bandingannya. Dalam 2 jam alkimia, 2 ramuan tingkat 5 telah dibuat, dan salah satunya adalah awan Huandan yang tak tertandingi. Alkimia semacam ini dapat dikatakan bersifat supranatural. Bahkan dia ingin kagum dan merasa rendah diri. Hahaha, kupikir setelah 3 tahun, alkimiamu meningkat pesat, tetapi tanpa diduga, kamu masih seorang alkemis tingkat 5, yang benar-benar sia-sia. Bagi Ling Xi, Wu Chen adalah satu-satunya orang yang ia takuti di Suanyu Timur. Oleh karena itu, dalam 3 tahun terakhir, ia juga bekerja keras untuk memurnikan pil, berharap dapat melampaui Wu Chen dan mengalahkannya dalam alkimia. Namun, 3 tahun kemudian, alkimia miliknya telah mengalami kemajuan pesat, dan ia telah menjadi alkemis tingkat 6, sementara Wu Chen mandek, atau alkemis tingkat 5, yang membuatnya merasa sangat kecewa. Satu-satunya lawan di wilayah Suanyu Timur, seperti ini, telah kalah dan diturunkan ke kelas 2. Satu lagi, Yun Xixi dan Kang Yang kesal. Suken telah menyerang Wu Chen sebelumnya. Sekarang Ling Xi lain datang untuk menyerang dan mempermalukan Wu Chen. Mereka tidak dapat melihat itu. Bagaimanapun, Wu Chen juga merupakan alkemis dari rumah sakit Bei Chen mereka. Sekarang mereka mempermalukannya, yang sama saja dengan mempermalukan mereka. Mendengar ucapan itu, Wu Chen mengangkat bahu, tidak peduli, bagaimana orang-orang ini berkata, biarkan saja mereka berkata, dia tidak peduli. Hahaha, melihat Wu Chen, Ling Xi mengalihkan pandangannya. Sekarang Wu Chen tidak layak menjadi lawannya. Ayo pergi, Suken. Keluarga kerajaan mengundang kita untuk melihat leluhur kita, bukan untuk berbicara dengan sampah. Suken juga tertawa dan berkata, ya, dengan kekuatan kita, hanya orang-orang berbakat di Zhongzhou yang layak menjadi lawan kita. Adapun beberapa pemborosan, biarkan mereka terus menyia-nyiakannya. Hahaha, bagus sekali. Ling Xi tertawa dan setuju. Setelah itu, kedua pria itu berjalan ke ruangan dengan langkah besar di bawah tatapan iri semua orang,
dan pergi menemui leluhur tua keluarga kerajaan, yang sakit parah dan hendak duduk. Mereka tidak dapat menunda lebih lama lagi. Kedua orang ini keterlaluan. Yun Cixi berkata dengan marah bahwa dia belum pernah melihat orang yang begitu penuh kebencian menganggap perkelahian dan mempermalukan orang lain sebagai kesenangannya. Itu artinya, jika itu aku akan keluar dan memberi pelajaran pada kedua orang ini. Kang Yang juga sangat marah. Wu Chen juga merupakan anggota Akademi Bei Chen mereka. Dia juga ahli dalam kultivasi dan alkimia. Namun, dalam 3 tahun terakhir, dia telah bersusah payah mempelajari kultivasi seni bela diri dan mengabaikan alkimia. Su Ken dan Ling Xi hanyalah pemimpin sementara. Yang lebih luar biasa lagi, ketika Wu Chen memusatkan pikirannya pada alkimia, dia akan mampu menembus penghalang tingkat ke-6 dan menjadi alkemis tingkat ke-6. Wu Chen tersenyum lembut. Su Ken dan Ling Xi, yang sama sekali tidak peduli. 3 tahun lalu, dia mampu mengalahkan mereka. 3 tahun kemudian, tidak apa-apa. Kamu masih tertawa. Kamu diganggu oleh orang lain. Kamu masih bisa tertawa. Yun Cixi menatap Wu Chen. Dia sedang dalam suasana hati yang baik sehingga dia diganggu oleh kedua bajingan itu. Wu Chen berkata, aku tidak tertawa, apakah aku masih menangis? Baginya, tujuan kedatangannya ke istana adalah untuk mendapatkan Saripati Roh, bukan untuk bertarung dengan Ling Xi dan Su Ken untuk saat ini. Namun, di Istana Kekaisaran, ada banyak ahli dan orang-orang yang kuat. Bagaimana cara mendapatkan Saripati Roh adalah masalah besar. Setelah memikirkan masalah ini, dia berpikir bahwa dia hanya dapat mengambilnya dengan bijak, tetapi tidak dengan keras. Jika dia datang dengan keras, dia tidak bisa mendapatkan Saripati Roh. Namun, dia tidak memiliki petunjuk tentang cara menggunakannya dengan bijak. Dia tidak dapat memikirkan cara yang baik sama sekali. Selanjutnya, dari waktu ke waktu, Wu Chen melihat para alkemis datang dan pergi. Tetapi, tanpa kecuali, para alkemis yang masuk semuanya adalah alkemis tingkat 6. Tidak ada alkemis tingkat 5. Alkemis tingkat 5 semuanya ada di luar. Sekarang, leluhur keluarga kerajaan sakit parah dan kondisinya memburuk dengan cepat. Keluarga kerajaan sangat mementingkan hal ini dan juga berhati-hati. Menurut mereka, jika tidak ada jalan bagi alkemis tingkat 6, maka pasti tidak ada jalan bagi alkemis tingkat 5. Sangat membosankan. Kakek belum bisa keluar. Yun Cixi penuh dengan keluhan. Saya pikir akan menyenangkan untuk memasuki istana, tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka dikendalikan di sini dan tidak dapat meninggalkan halaman. Saya harus menunggu kakek saya keluar dan membawa mereka berkeliling. Namun, kakek telah berada di dalam begitu lama, dan tidak pernah terlihat keluar. Saya tidak tahu kapan dia bisa keluar. Wakil Presiden. Tiba-tiba, Yang Xiong memanggil. Wu Chen terbangun dan melihat ke atas. Akhirnya, bangau itu keluar. Kakek. Ketika mereka melihat derek di awan keluar, mereka segera naik. Bagaimana, Wakil Presiden? Tanya Zukun. Bangau di awan itu membelai jenggotnya dan mendesah, tidak ada cara untuk menghadapi datangnya batas besar. Semua orang terkejut, bahkan alkemis tingkat 6 pun berkata demikian, apakah kondisi leluhur tua itu benar-benar cukup serius? Bahkan Master Ying pun tidak bisa melakukannya. Bangau di awan itu berkata, jika Tuan Ying punya cara, apakah Anda masih membutuhkan kami? Ini juga benar, jika Ying Xuan punya cara untuk menyembuhkan, dia sudah sembuh. Mengapa mengundang mereka? Wakil Presiden, bisakah Anda mengantarku masuk? Wu Chen tiba-tiba berkata. Mendengar ucapan itu, mata semua orang, semua menatapnya. Anda masuk saja, apa yang Anda lakukan di dalam? Wu Chen berkata dengan ringan, mungkin saya bisa melakukan sesuatu. Bagaimana menurutmu? Mata semua orang terbelalak dan tercengang. Penyakit leluhur kerajaan, bahkan alkemis tingkat 6 dan 7, tidak berdaya. Wu Chen hanyalah seorang alkemis tingkat 5, dan apa yang bisa dia lakukan? Wu Chen berkata lagi, kurasa mereka tidak mengatakan bahwa alkemis tingkat 5 tidak boleh masuk. Di sini, bangau di awan berpikir sejenak. Ia tidak mengatakannya, tetapi bahkan alkemis tingkat 6 ini tidak berguna, apalagi alkemis tingkat 5. Apakah kamu benar-benar ingin masuk? Bangau di awan bertanya lagi. Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, jika kamu tidak bisa masuk, tidak apa-apa.
Bangau di Awan berpikir sejenak dan berkata, baiklah, ikut aku. Wu Chen adalah jenius dan monster paling menonjol di rumah sakit Bei Chen, dan telah memenangkan banyak penghargaan untuk mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaannya selama itu tidak terlalu berlebihan. Tunggu saja di luar, aku akan mengantarnya masuk dan keluar sebentar lagi. Mendengar ini, Yun Sishi berhenti bekerja. Ia berkata, tidak, kakek, aku akan masuk. Omong kosong, kamu tinggal di sini. Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Yun Zhonghe menjatuhkan kalimat dan langsung pergi. Wu Chen mengikutinya. Kemudian, Yun Sishi ingin mengikutinya, tetapi Yang Xiong memaksanya. Mengikuti burung bangau di awan, Wu Chen berjalan perlahan. Di dalam adalah ruang rahasia. Di ruang ini, ada aura yang sangat kuat, yang berkali-kali lebih tinggi daripada di luar. Berlatih di tempat ini, Anda dapat dengan cepat meningkatkan prestasi dan kekuatan Anda. Semakin banyak di dalam, semakin banyak orang di sana. Namun, orang-orang ini sangat pendiam, bahkan berbicara dengan suara rendah. Mereka tidak berani berbicara dengan keras. Karena mereka adalah alkemis dan dokter, mereka secara alami memahami bahwa semakin tenang lingkungannya, semakin baik bagi pasien. Selain itu, Wu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada napas yang sangat kuat di dalamnya. Tidak peduli siapa dia, selama dia memiliki perilaku yang salah, dia akan segera diusir. Dia tidak sopan untuk memastikan keselamatan leluhurnya. Itu saja, berdiri saja di sini dan lihat-lihat. Tiba-tiba, burung bangau di awan itu berhenti dan berhenti berjalan. Melihat ini, Wu Chen juga berhenti, mendongak dan terkejut. Ada sebuah kolam besar di depan kami. Di kolam ini, awan mengepul dan auranya mengelilingi. Aura di sini, khususnya yang melimpah, telah berubah menjadi keadaan cair dan memenuhi seluruh kolam. Lingqi, ada istilah akademis khusus untuk kolam Reiki cair semacam ini, yaitu kolam Reiki, yang merupakan tempat yang paling cocok untuk kultivasi para biksu dan dapat meminimalkan bahaya bagi yang terluka dan yang sakit. Di tepi kolam roh, ada seorang lelaki tua dengan rambut putih di sekelilingnya. Mereka semua duduk dengan tenang dengan mata terpejam. Mereka memasukkan sedikit kekuatan spiritual mereka ke dalam kolam roh, menjaga efektivitas kolam roh dan menjaganya dalam kondisi terbaik. Di kolam roh, yang kabur, Wu Chen melihat sosok yang sangat tua, yang sangat kurus, hampir hanya kulit dan tulang. Melihat sosok samar ini dengan tenang, Wu Chen tahu bahwa orang ini seharusnya adalah leluhur keluarga kekaisaran harimau putih. Tampaknya dia benar-benar sekarat dan hampir mati. Selain itu, di sekitar Lingqi, selain 4 tetua berambut putih yang duduk di sana, ada beberapa orang lainnya. Setelah menyapu, dia menemukan bahwa beberapa orang yang dia kenal, seperti Lingxi, Su Ken, dan Pangeran ke-8, Ye Wuxiang. Mereka semua ada di sini. Tiba-tiba, dia melihat seorang lelaki tua. Dia mengenakan pakaian seorang alkemis. Jelas bahwa dia adalah seorang alkemis. Yang benar-benar menarik perhatiannya bukanlah pakaian alkemisnya, tetapi jumlah garis emas di dadanya, bukan 6, tetapi 7. Alkemis level 7. Orang ini pasti menang. Hanya ada satu alkemis tingkat 7 di daratan Wu hari itu, yaitu Ying Xuan, jadi tidak sulit baginya untuk menebak bahwa lelaki tua ini adalah lelaki itu. Pak Tua Ying, apakah benar-benar tidak mungkin? Dia berbicara tentang seorang lelaki yang mengenakan mahkota, jubah naga, dan berpenampilan setengah baya. Di dalam tubuhnya, ada napas yang sangat kuat, yang tidak lebih lemah dari orang asli dari patriark sekte yang sama. Jelas bahwa dia adalah kekuatan setengah dewa. Ying Xuan mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, Yang mulia, cedera leluhur adalah cedera jalan. Saya minta maaf atas kemampuan saya yang terbatas, tetapi saya tidak dapat membantu Anda. Yang mulia, Wu Chen terkejut. Tanpa diduga, lelaki setengah baya ini adalah kaisar kekaisaran macan putih, Ye Xuanba, salah satu orang super kuat di Zhongzhou. Kekuatannya sangat mengerikan. Sulit dibayangkan betapa kuatnya dia. Ye Xuanba tidak mengatakan apa-apa, hanya mendesah pelan. Tampaknya leluhur tua itu tidak dapat bertahan hidup kali ini. Mungkin hanya duduk. Setelah beberapa saat, Ying Xuan melambaikan tangan dan berkata, keluarlah juga, dan biarkan leluhur tua itu beristirahat. Karena tidak ada cara untuk kembali ke surga,
tidak ada gunanya bagi mereka untuk tinggal di sini. Orang-orang tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, situasi para leluhur sangat buruk. Dengan keterampilan medis mereka, tidak ada cara sama sekali. Wu Chen masih memperhatikan. Tiba-tiba, dia menepuk bahunya dengan satu tangan, "Si kecil, ayo pergi." Wu Chen melihat burung bangau di awan, dan kemudian pada leluhur kerajaan. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berkata dengan tidak dapat dijelaskan, "Tolong tunggu sebentar." Kemudian dia berbalik dan masuk ke dalam. "Wu Chen, apa yang kamu lakukan?" Burung bangau di awan itu terkejut. Tanpa diduga, Wu Chen akan masuk ke dalam. "Saat ini, aku tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi aku juga masuk bersamamu, aku ingin membawa Wu Chen kembali. Ini adalah tempat penting keluarga kerajaan, tapi aku tidak bisa main-main." Ini, para alkemis tingkat 6 itu terkejut melihat Wu Chen masuk ke dalam. "Apa yang kau lakukan, bocah?" Itu dia. Ling Xi dan Su juga dapat melihat Wu Chen. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti dan merasa sangat penasaran. Bocah ini, kapan dia masuk, dan apa yang ingin dia lakukan ketika dia masuk? Bukankah ini Wu Chen? Tak lama kemudian, Ye Wuxiang juga menemukan Wu Chen. Dia terkejut. Dia ingat bahwa Wu Chen adalah seorang biksu. Dia adalah orang kuat dalam daftar Tianbei, dan kekuatannya sangat kuat. Dia telah menjadi seorang bangsawan muda ketika dia masih seorang pria kultivasi atau pria transformasi. Sekarang dia telah membuat terobosan dalam kultivasinya dan mencapai 3 hari transformasi. Faktanya, kekuatannya pasti telah meroket. Mengenai tingkat tertentu, dia tidak dapat melihatnya. Tapi sekarang, ada apa dengan Wu Chen? Bagaimana dia bisa mengenakan pakaian seorang alkemis? Dan levelnya tidak rendah. Dia adalah seorang alkemis tingkat 5. Jika dia hanya seorang alkemis tingkat kelima, mungkin dia tidak akan begitu terkejut. Namun, pihak lain masih seorang raksasa muda, dan dia memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa dalam kultivasi. Semua ini bertambah. Ayolah, itu sudah cukup untuk membuat orang merasa sangat terkejut. Terlepas dari pendapat orang lain, Wu Chen langsung menuju Danau Lingqi. Dalam perjalanan, dia relatif lancar dan tanpa hambatan. Adapun Ye Xuanba, dia tidak menghentikannya. Karena Wu Chen adalah seorang alkemis. Meskipun levelnya tidak tinggi, dia adalah seorang alkemis tingkat kelima, tetapi pada usianya, dia dapat mencapai level alkemis tingkat kelima, yang sangat berbeda. Salah. Tuan Awan. Knight Xuanba menatap bangau di awan, dan merasa sedikit terkejut, karena bangau di awan telah pergi sebelumnya, bagaimana mungkin dia kembali? Yang mulia, bangau di awan melengkungkan tangannya untuk menunjukkan rasa hormat kepada Ye Xuanba. Kemudian dia berjalan cepat ke sisi Wu Chen dan berbisik, "Wu Chen, cepatlah pergi keluar bersamaku. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Sekarang, leluhur tua keluarga kerajaan sakit parah dan akan segera didudukkan. Keluarga kerajaan sangat ketat dalam menjaga tempat ini. Begitu Wu Chen melakukan tindakan apapun di luar ini, dia akan segera membunuhnya. Jika ada bencana yang disebabkan oleh ini, itu tidak sepadan." Namun, Wu Chen tampaknya tidak mendengar hal yang sama, tidak melakukan apa-apa, tetapi diam-diam memperhatikan sosok leluhur kerajaan yang tua dan kurus. Pada saat ini, Ye Xuanba waspada. Apa yang sedang dilihat pemuda ini? Apakah dia ingin tidak setia kepada leluhurnya? Wu Chen melihat sejenak, menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. "Bolehkah aku mencoba?" Kata-katanya ringan dan ringan. Namun, mereka seperti Huang Zhongda LV. Mereka meledak dengan hebat dan mengejutkan semua orang. Knight Xuanba mengambil inisiatif dalam menjawab dan bertanya, "Apa yang kau katakan lagi." Wu Chen menoleh untuk melihat ke arah Ye Xuanba, dan berkata perlahan, "Mungkin, aku punya cara untuk mengobati penyakit leluhurku." Begitu ucapan ini keluar, semua orang semakin terkejut, dan mereka berbisik-bisik. "Aku tidak salah dengar, dia bilang dia punya cara untuk mengobati leluhurnya. Ya Tuhan, penyakit kakekku, bahkan kita tidak berdaya. Dia adalah seorang alkemis tingkat 5 yang masih kecil. Apa gunanya dia? Jangan bilang kita bahkan tidak bisa menang tua. Ya, dari mana bocah itu berasal? Dia berani mengatakan cerita sebesar itu.
Dia tidak tahu betapa hebatnya dunia ini. Ada banyak diskusi dan ketidakpercayaan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Su Ken dan Ling Xileng bersenandung. Tampaknya dalam 3 tahun terakhir, Wu Chen tidak membuat kemajuan apapun dalam alkimia, dan bahkan IQ-nya telah menurun. Dia berani berbicara dan memaki orang lain. Penyakit leluhur tua itu sangat serius. Tidak ada cara untuk menang melawan alkemis tingkat 7. Apa yang dapat dia lakukan untuk seorang alkemis tingkat kelima yang kecil? Wu Chen, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Mata Bangau di awan terbuka lebar. Tidak dapat dipercaya bahwa penyakit leluhur kerajaan hampir sembuh. Tidak ada cara bagi alkemis tingkat 7 Ying Xuan. Seberapa kuat Wu Chen? Bisakah dia lebih baik dari Ying Xuan? Jelas, itu tidak mungkin. Wu Chen tidak memperhatikannya. Tentu saja, dia punya rencana. Dia membutuhkan esensi roh untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Tetapi esensi roh ada di tangan keluarga kerajaan. Selain kebijaksanaan, dia tidak memiliki cara untuk mendapatkannya. Mengenai cara mendapatkannya, dia memikirkannya, tetapi hanya memikirkan cara seperti itu. Yaitu mengobati penyakit leluhur tua dan membiarkannya pulih kang. Meskipun penyakit leluhur ini sangat serius, dia belum pernah melihatnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia juga telah melihat beberapa pasien seperti ini. Dengan tangannya, mereka telah memulihkan kesehatan mereka, dan bahkan mampu menerobos kultivasi dan melangkah lebih jauh. Benarkah itu, adik kecil? Night Xuanba sangat bersemangat. Ia memegang tangan Wu Chen. Karena terlalu bersemangat, ia mengerahkan tenaga terlalu keras. Wu Chen merasakan sedikit sakit. Menyadari hal ini, Night Wu mengingatkan, ayah, kau membuatnya takut. Night Xuanba segera datang, dan segera melepaskan tangan Wu Chen. Maaf, adik kecil, aku hanya terlalu bersemangat. Aku tidak menyakiti adik kecil. Wu Chen menarik napas dalam-dalam. Kekuatan spiritual tubuhnya bergerak. Tak lama kemudian, rasa sakit di lengannya menghilang. Night Wu bertanya, Wu Chen, apakah kau benar-benar punya cara untuk menyembuhkan leluhur? Sejujurnya, ia tidak percaya, karena penyakit leluhur sudah terlalu lama. Bahkan ahli alkimia tingkat 7 Ying Xuan tidak punya cara. Apa yang bisa dilakukan Wu Chen? Wu Chen berkata, tidak ada jaminan penuh. Mirip dengan penyakit leluhur. Jika Wu Chen berada di puncak, tidak ada masalah. Namun, jelas bahwa ia masih jauh dari mencapai puncak. Dia masih jauh dari puncak, jadi dia tidak punya banyak kepercayaan diri. Pada saat ini, orang-orang mulai berbicara lagi. Itu lelucon untuk mengatakan bahwa Anda dapat menyembuhkan tanpa keyakinan penuh. Itu artinya, tanpa keyakinan penuh, bahkan kita tidak berani mencoba, karena takut akan masalah, apa yang bisa dilakukan seorang anak laki-laki. Baiklah, leluhur keluarga kerajaan, yang identitasnya sangat istimewa, harus berhati-hati dalam pengobatan, perawatan, dan sebagainya. Mereka tidak dapat melakukan apapun tanpa keyakinan penuh. Jika terjadi kesalahan dan mempercepat kematian pihak lain, Ye Xuanba akan marah. Pada saat itu, mereka tidak bisa memakannya. Saat itu, Ying Xuan datang dan bertanya, anak kecil, kamu belajar dari siapa? Wu Chen tidak menjawab. Dia tidak punya guru. Di dunia ini, orang-orang yang bisa menjadi gurunya takut kalau mereka belum lahir. Apakah ini muridmu? Ying Xuan menatap burung bangau di awan dan bertanya kepadanya. Burung bangau di awan menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu, dari siapa dia belajar? Ini. Burung bangau di awan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya lagi, aku tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu, karena dia belum pernah mendengarnya, dan pertemuannya dengan Wu Chen sangat dangkal. Dapat dikatakan bahwa sebelum dia datang ke Kekaisaran Macan Putih, dia dan si kecil ini sama sekali tidak pernah bertemu, hanya tahu sesuatu tentangnya. Apakah kamu tidak tahu? Ying Xuan mengerutkan kening dan menatap Wu Chen. Dia bertanya dari mana dia berasal dan bagaimana dia berbicara begitu keras. Kenapa, kamu tidak percaya aku bisa menyembuhkannya? Wu Chen tertawa dalam hatinya. Jika bukan karena esensi roh, dia tidak mau repot-repot mengarungi air berlumpur. Penyakit seperti itu adalah jenis penyakit yang sulit disembuhkan. Membutuhkan banyak energi. Tidak masalah untuk mengubahnya menjadi mantan. Sedangkan untuknya sekarang, itu sangat sulit. Sebenarnya, dia tidak percaya pada Wu Chen.
Bahkan dia tidak dapat menyembuhkan penyakit leluhur lama. Apa gunanya seorang pemuda berusia awal 20-an? Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, karena kamu tidak percaya padaku, maka aku tidak mengatakan apa-apa, sama seperti aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Wu Chen berbalik dan pergi. Karena orang-orang ini tidak mempercayainya, apalagi yang dia simpan. Mengenai esensi roh, dia dapat menemukan cara lain untuk mengambilnya, atau dia tidak dapat menggunakan esensi roh sama sekali. Selain itu, dia dapat memikirkan cara lain untuk memulihkan kekuatan jiwa. Siapa dia? Ada beberapa dharma. Melihat Wu Chen akan pergi, sangat mendesak baginya untuk tidak merasakan sakit di malam hari. Sekarang, nyawa leluhurku tergantung pada itu. Jika dia tidak memikirkan cara untuk menyembuhkannya, dia mungkin harus duduk. Meskipun dia tidak percaya pada Wu Chen, tetapi karena dia mengatakan dia memiliki cara untuk menyembuhkannya, mengapa dia tidak mencobanya? Wu Chen tidak mengambil beberapa langkah, tetapi dia mendengar suara memanggilnya, "Tunggu, adik kecil." Wu Chen berhenti dan tersenyum. Dia menduga bahwa Night Xuanba akan melakukan ini. Night Xuan menggertak 3 langkah dan 2 langkah, dengan cepat mengejar, menatap Wu Chen, berkata, "Adik kecil, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk mengobati leluhur tua itu?" Wu Chen berkata, "Saya katakan sebelumnya, cobalah saja, jangan memiliki keyakinan penuh." Night Xuanba terdiam. Sekarang, penyakit leluhur itu terlalu buruk. Jika kita tidak mencoba mengobatinya, saya khawatir kita tidak dapat menanggungnya, kita benar-benar perlu duduk bersama. Begitu leluhur duduk bersama, itu adalah kehilangan besar bagi keluarga kerajaan mereka. Sebelumnya, mereka mengundang Ying Xuan dan banyak alkemis tingkat 6 untuk mengobati mereka. Tidak ada cara untuk menyembuhkan mereka. Penyakit leluhur masih memburuk. Karena Wu Chen ingin mencoba, dia mungkin juga mengobatinya. Jika benar-benar berhasil, itu akan menjadi berkah besar bagi mereka. Pada saat ini, burung bangau di awan berkata, "Yang mulia, biarkan dia mencoba. Mungkin dia benar-benar menguasai keterampilan yang tidak dapat kita kuasai." Tuan Yun, apakah Anda berani bertanya tentang hubungan antara adik laki-laki ini dan Tuan Yun? Yun Zhonghe adalah alkemis tingkat 6, alkemis tingkat 6. Kemanapun dia pergi, dia dihormati. Bahkan di Kekaisaran Macan Putih, itu sama. Yun Zhonghe berkata, dia adalah murid rumah sakit Beichen kami. Alkimianya luar biasa. Dulu, Yun Huandan adalah alkimia pertamanya. Apa? Mendengar 3 kata Yun Huandan, mungkin sangat aneh bagi Ye Xuanba dan Ye Wuxiang, tetapi tidak aneh bagi para alkemis yang hadir, karena pil ini adalah yang paling legendaris di antara pil 5 tingkat. Pil spesifiknya telah lama hilang, dan tidak ada yang bisa memurnikannya. Namun, 3 tahun yang lalu, seseorang tiba-tiba memurnikan pil ini dan membuka misteri pil ini.